8 saham ini biasanya bagi dividen interim pada akhir tahun. Apa saja sahamnya? Simak video ini sampai selesai. Video ini merupakan video part 2 atau lanjutan dari video sebelumnya, yang juga membahas 7 saham yang membagikan dividen interim pada akhir tahun. Jika kalian belum menonton video part 1 sebelumnya, silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas video atau link di deskripsi video ini. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 22 November 2024. Yang pertama adalah PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. UNVR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi, termasuk di dalamnya sabun, es krim, bumbu masak, produk-produk kosmetik, sampai minuman dalam kemasan. Berikut produk atau merek yang dipasarkan UNVR. Ada Citra, Lifebuoy, Pepsodent, Bango, Royco, Cornetto, Sariwangi, dan masih banyak lagi seperti yang dapat dilihat pada layar. UNVR didirikan pada 5 Desember 1933, yang berarti hampir 91 tahun yang lalu. UNVR melakukan IPO pada tahun 1982, dan saat ini memiliki market cap sebesar 66,38 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali UNVR adalah Unilever Indonesia Holding BV dengan kepemilikan 85%. Dan Unilever Indonesia Holding BV sendiri dimiliki oleh Unilever plc, sebuah perusahaan yang berbasis di London, Inggris. Dalam 6 tahun terakhir, UNVR rutin bahkan dividen 2 kali setahun. Dan jadwal pembagian dividen interim UNVR biasanya dibagikan pada bulan Desember. Untuk setahun terakhir, pada tahun buku 2023, UNVR membagikan dividen dengan dividen per share sebesar Rp140 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp1.740, maka dividen yield UNVR sebesar 8,05%. Kemudian yang kedua adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido. Sido merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu tradisional dan farmasi. Produk atau merek Sido yang terkenal antara lain Tolak Angin, Kuku Bima Energy, dan lain-lain. Hingga saat ini, Sido telah meluncurkan lebih dari 300 jenis produk, meliputi segmen jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, serta farmasi. Sido didirikan sebagai usaha rumahan pada tahun 1940, yang berarti lebih dari 84 tahun yang lalu, dan memulai produksi komersial pada tahun 1970. Kemudian Sido melakukan IPO pada 8 Desember 2013, dan saat ini memiliki market cap sebesar 17,10 triliun. Sido dimiliki oleh PT Hotel Candi Baru dengan kepemilikan 77,60%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga Hidayat, dan beberapa juga menjabat sebagai komisaris serta direktur di Sido. Dalam 6 tahun terakhir, Sido rutin bahkan dividen 2 kali setahun. Dan jadwal pembagian dividen interim Sido biasanya diberikan pada bulan November. Cuma di tahun buku 2021 saja, Sido memberikan dividen interim pada bulan Agustus. Pada tahun buku 2024 ini, Sido telah memberikan dividen interim pada bulan November ini dengan dividen per share sebesar Rp18 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp570, maka yield dividen interim Sido sebesar 3,16%. Kemudian yang ketiga adalah PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPJM. IPJM merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, transportasi laut, dan jasa kemaritiman lainnya. IPJM beroperasi di beberapa pelabuhan wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. IPJM didirikan pada 10 Juli 2013, yang berarti lebih dari 11 tahun yang lalu. IPJM melakukan IPO pada 22 Desember 2017, dan saat ini memiliki market cap sebesar 1,44 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali IPJM adalah PT Pelindo Jasa Maritim dengan kepemilikan 76,89%. Perusahaan tersebut adalah salah satu anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia Persero yang merupakan BUMN. Dalam 5 tahun terakhir, IPJM rutin memberikan dividen 2 kali setahun. Dan jadwal pembagian dividen interim IPJM biasanya diberikan pada bulan Desember. Untuk tahun buku 2023 kemarin, IPJM memberikan dividen interim pada bulan Januari. Untuk tahun terakhir pada tahun buku 2023, IPJM memberikan dividen dengan dividen per share sebesar Rp22,41 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp272, maka dividen yield IPJM sebesar 8,24%.
Kemudian yang keempat adalah PT Pura Delta Lestari Tbk atau Dimas. Dimas merupakan perusahaan pengembang kawasan terpadu kota Delta Mas yang terdiri dari kawasan industri, hunian, dan komersial yang berlokasi di Cikarang Pusat. Dimas didirikan pada 12 November 1993, yang berarti lebih dari 31 tahun yang lalu. Dimas melakukan IPO pada 29 Mei 2015 dan saat ini memiliki market cap sebesar 7,66 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali Dimas adalah PT Sumber Arus Mulya dengan kepemilikan 57,28%. Perusahaan tersebut merupakan bagian dari Sinarmas Land dan pemilik manfaat akhirnya adalah Margareta Natalia Wijaja. Kemudian ada Sojitz Corporation dengan kepemilikan 25%, sebuah perusahaan general trading dari Jepang. Dalam 5 tahun terakhir, Dimas rutin bahkan dividen 2 kali setahun. Dan jadwal pembagian dividen interim Dimas biasanya diberikan pada bulan Desember. Untuk tahun buku 2023 kemarin, dividen interim Dimas ditetapkan sebagai dividen final. Mungkin dikarenakan untuk ekspansi atau mengembangkan usahanya. Dalam hasil public expose-nya, Dimas menjelaskan bahwa tetap berusaha untuk menambahkan land bank jika ada kesempatan dan peluang. Selain itu, dijelaskan juga bahwa cadangan lahan industri Dimas semakin menipis. Walaupun lahan residensial dan komersial masih cukup untuk pengembangan lebih dari 20 tahun ke depan. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Apa penyebab Dimas tidak bahkan dividen final pada tahun buku 2023 kemarin? Dan apakah Dimas akan bahkan dividen interim pada tahun buku 2024 ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk setahun terakhir pada tahun buku 2023, Dimas bahkan dividen dengan dividen per share sebesar Rp12 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp159, maka dividen yield Dimas sebesar 7,55%. Kemudian yang kelima adalah PT Bayan Resources Tbk atau BYAN. BYAN merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan dan kontraktor batu bara di Indonesia. BYAN atau Bayan Group didirikan pada 7 Oktober 2004. Namun, bisnis Bayan Group sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1973, yang berarti lebih dari 51 tahun yang lalu. BYAN melakukan IPO pada 12 Agustus 2008, dan saat ini memiliki market cap sebesar 633 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali BYAN adalah Dato Lu Tok Wong dengan kepemilikan 40,16%. Beliau juga menjabat sebagai direktur utama di BYAN. Dalam 6 tahun terakhir, BYAN rutin bahkan dividen setiap tahunnya. Dan sejak 2 tahun terakhir pada tahun buku 2022 dan 2023, BYAN mulai memberikan dividen interim. Jadi BYAN bahkan dividen sebanyak 2 kali setahun. Dan jadwal pembagian dividen interim BYAN biasanya diberikan pada bulan Januari. Untuk setahun terakhir pada tahun buku 2023, BYAN bahkan dividen dengan dividen per share sebesar Rp378,74 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp19.000, maka dividen yield BYAN sebesar 1,99%. Kemudian yang keenam adalah PT Avia Avian Tbk atau Avia. Avia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri dan perdagangan cat serta tinta cetak, vernis, lak, perekat atau lem, mortar atau beton siap pakai. Avian Brand merupakan pemimpin pasar atau market leader produk cat dan pelapis dekoratif di Indonesia. Avia memulai bisnisnya pada tahun 1978 dengan memproduksi cat kayu dan besi. Kemudian pada 1 Maret 1983, Avia baru dibentuk sebagai perusahaan manufaktur cat terintegrasi. Avia melakukan IPO pada 8 Desember 2021 dan saat ini memiliki market cap sebesar 27,63 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali Avia adalah PT Wahana Lancar Rezeki 32,49% dan PT Tankop Surya Sentosa 36,60%. Pemilik manfaat akhirnya adalah Bapak Hermanto Tanoko, Ruslan Tanoko, dan Wijono Tanoko. Beliau bertiga menjabat sebagai komisaris utama, direktur utama, dan wakil direktur utama di Avia. Dalam 3 tahun terakhir setelah IPO, Avia rutin bagian dividen tiap tahunnya. Dan sejak 2 tahun terakhir pada tahun buku 2022 dan 2023, Avia mulai membagikan dividen interim. Jadi, Avia membagikan dividen sebanyak 2 kali setahun. Dan jadwal pembagian dividen interim Avia biasanya dibagikan pada bulan Oktober, November, maupun Desember. Pada tahun buku 2024 ini, Avia telah membagikan dividen interim pada bulan November ini dengan dividen per share sebesar Rp11 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp446,
maka yield dividen interim Avia sebesar 2,47%. Kemudian yang ketujuh adalah PT Delta Dunia Makmur Tbk atau DOIT. DOIT merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan batu bara melalui anak perusahaan. DOIT didirikan pada 26 November 1990, yang berarti hampir 34 tahun yang lalu. DOIT melakukan IPO pada 15 Juni 2001, dan saat ini memiliki market cap sebesar 4,93 triliun. Pemegang saham mayoritas DOIT adalah Nostar Tambang Persada dengan kepemilikan 42,66%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Ronald Sutardja dan Asih Gupta. Beliau berdua menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris di DOIT, serta memiliki 2,91% dan 2,61% saham DOIT secara langsung. Dalam 2 tahun terakhir, DOIT membagikan dividen sebanyak 2 kali setahun. Dan jadwal pembagian dividen interim DOIT biasanya dibagikan pada bulan Desember. Untuk setahun terakhir pada tahun buku 2023, DOIT membagikan dividen dengan dividen per share sebesar Rp21,28 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp645, maka dividen yield DOIT sebesar 3,30%. Apakah DOIT akan membagikan dividen interim atau dividen final saja pada tahun buku 2024 ini? Atau malah tidak membagikan dividen sama sekali? Mengingat laba atau EPS-nya sedang minus. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir adalah PT Surya Pertiwi Tbk atau SPTO. SPTO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk saniter dan kamar mandi terkemuka di Indonesia. SPTO didirikan pada tahun 1968, yang berarti lebih dari 56 tahun yang lalu, sebagai agen distribusi eksklusif di Indonesia untuk produk saniter dan fitting Toto Jepang. SPTO melakukan IPO pada 14 Mei 2018, dan saat ini memiliki market cap sebesar 1,78 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali SPTO adalah PT Multi Fortuma Asindo dan PT Surya Paramita Abadi dengan masing-masing kepemilikan 30%. Dapat dilihat juga perusahaan tersebut dimiliki oleh beberapa keluarga seperti yang dapat dilihat pada layar. Dalam 6 tahun terakhir, SPTO rutin membagikan dividen 2 kali setahun. Dan jadwal pembagian dividen interim SPTO biasanya dibagikan pada bulan Desember. Pada tahun buku 2024 ini, SPTO telah mengumumkan pembagian dividen interim yang akan dibagikan pada bulan Desember nanti. Dividen per share interim SPTO sebesar Rp35 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp660, maka yield dividen interim SPTO sebesar 5,30%. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai 8 saham sebelumnya? Apakah ada dari ke-8 saham tersebut yang sudah kalian miliki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham-saham yang telah disebutkan. Bila kalian ingin diskusi atau request pembahasan saham di video selanjutnya, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.